Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian juga diberi Allah kesehatan, diberi Allah tetap semangat dalam beribadah dan semangat dalam belajar. Anak-anak yang Pak Ibu cintai, untuk hari ini kita belajar akidah akhlak pelajaran yang kelima, bukan keempat ini ya, kelima, yaitu tentang akhlak terpuji. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca doa. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberi Allah ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain syai'unil lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang Pak Ibu cintai, untuk hari ini yaitu kita belajar akhlak terpuji, teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah dan tawakal. Yang pertama yaitu tentang teguh pendirian. Apa yang dimaksud dengan teguh pendirian itu? Teguh pendirian artinya dalam menghadapi segala ujian dan cobaan tetap di jalan kebenaran serta pantang menyerah dalam kebaikan. Itu yang dinamakan teguh pendirian. Biasanya orang-orang yang teguh pendirian itu tidak akan mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan teman. Jadi sampean kalau teguh pendirian mau diajak teman yang tidak baik, tidak akan mau. Teguh pendirian dalam hal kebenaran. Selanjutnya, orang yang teguh pendirian juga tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Biasanya setiap manusia itu pasti ada ujiannya. Nah, ujian itu kalau orang tersebut teguh pendirian, dia tidak mudah untuk putus asa. Dia kembalikan lagi kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kita teguh pendirian ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang Pak Ibu cintai, selanjutnya yang nomor 2, dermawan. Dermawan itu adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Orang yang dermawan adalah orang yang meneladani sifat Allah dan Rasul-Nya. Sifat Allah ada Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi.
Dia Allah itu tidak mengharapkan sesuatu. Kita contoh, kita memberikan kepada orang lain tidak mengharapkan imbalan, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi, yaitu orang yang sangat dermawan. Ia telah mendermawakan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Ketika perang Mu'tah, tidak salah itu ya, itu melawan Romawi, Kanjeng Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan sumbangan. Ternyata Abu Bakar itu merelakan semua hartanya untuk ke jalan Allah, untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan juga memberikan setengah daripada hartanya untuk perang Mu'tah tadi itu. Itu adalah dermawan. Jadi memberikan sesuatu, tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pujian, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 3 atau C, optimis. Optimis adalah sikap orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Pesimis itu apa itu? Tidak percaya diri. Optimis ini percaya diri. Optimis dalam belajar. Sebagai seorang pelajar, kita harus optimis atas hasil yang akan didapatkan. Hal tersebut karena kita telah berusaha keras dalam belajar. Jika sudah usaha, tak lupa berdoa. Kemudian yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil belajar yang terbaik. Artinya seorang pelajar itu berusaha dulu, belajar, setelah belajar berdoa kepada Allah, minta, setelah itu baru bertawakal, kita serahkan kepada Allah. Ini optimis dalam belajar. Optimis dalam bekerja. Untuk mendapatkan rezeki kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Teruslah usaha dan doa untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang terbaik. Ini untuk bekerja juga harus berusaha dulu. Rezeki itu tidak datang sendirinya, tapi dengan cara kita berusaha, berdoa, baru kita serahkan kepada Allah. Optimis dalam beribadah, kita harus ikhlas dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak ada yang sia-sia jika kita melakukannya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasil yang terbaik dari ibadah kita. Ojo sampean ada rasa, waduh dongaku gak diterima ambil Allah, kira wis males gak ndonga meneh. Itu namanya pesimis. Optimis bahwa doa kita didengar sama Allah. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan, kita serahkan kepada Allah. Mungkin dikabulkannya itu tidak di dunia, tapi nanti diberi Allah di akhirat. Anak-anak yang Pak Ibu cintai, yang nomor 4 yaitu qanaah. Qanaah artinya rela menerima apa adanya,
baik dari orang tua, teman, ataupun dari Allah. Menerima dengan baik apa yang telah diberikan oleh Allah, kita rela menerimanya. Rela menerima apa adanya bukan berarti bermalas-malasan dan hanya menunggu nasib, tidak begitu. Orang yang bersifat qanaah merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya. Mereka merasa bahwa itulah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Qanaah merupakan jalan menuju ridha Allah, sementara tamak iku murka, serakah, adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kaya itu bukanlah kaya harta, tetapi kaya jiwa. Mohon maaf ya, saya ulangi lagi. Qanaah merupakan jalan menuju ridha Allah, sementara tamak adalah jalan menuju murkanya Allah. Maaf tadi keliru tulisannya ini ya. Sementara kalau tamak adalah jalan menuju murkanya Allah. Dampak positif sifat qanaah sebagai berikut. Tetap giat berusaha dan bekerja, rela menerima apa adanya dari hasil pekerjaan yang halal, bersabar jika mengalami kegagalan, bersyukur bila mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya mementingkan harta kekayaan, terhindar dari sifat tamak, rakus, serakah, iri hati, dengki, dan malas, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang qanaah, sehari-hari kalian makan, diberi makan sama ibu kalian, diberi ikan yang mungkin hari ini tidak begitu enak. Kamu tetap harus menerima padanya. Jangan sampai menghina makanan itu. Tuh, makanan tak enak, dikasihkan saya. Itu namanya bukan qanaah. Kalau qanaah diterima saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rezeki dari Allah hari ini. Anak-anak yang Pak Ibu cintai, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu tentang tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Itu namanya tawakal. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Ini namanya tawakal. Jika sudah berusaha tetapi masih gagal, kita harus bersabar. Kita serahkan lagi kepada Allah. Sabar. Bersabar bukan berarti pasrah dan berdiam diri, melainkan terus berusaha dan berdoa. Artinya apa? Kita bersabar ya juga jangan tidur-tiduran toh. Ya bersabar dan pasrah kepada Allah, tapi kita tetap berusaha dan berdoa kepada Allah. Tawakal tidak sah tanpa disertai usaha atau ikhtiar dan mengikuti sunnah serta aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak positif memiliki sifat tawakal sebagai berikut: giat dan semangat dalam bekerja dan berusaha, sementara senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah,
bersyukur jika mendapatkan kebahagiaan, dan bersabar apabila mengalami kegagalan. Terhindar dari sifat sombong, tidak gelisah tetapi selalu tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini adalah dampak positif kalau kita memiliki sifat tawakal kepada Allah. Anak-anak yang Pak Ibu cintai, demikian yang bisa Pak Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Setelah ini kalian kerjakan latihan bab 5 Romawi 1 dan Romawi 2. Untuk minggu depan Pak Ibu buatkan soal dari Google Form. Demikian Pak anak-anak yang bisa Pak Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.